bos-bos itu pengepul itu maunya yang kayak botol plastik sama kertas doang, yang lainnya nggak pada laku. Kalau boleh tahu Pak, omset Pak per bulan berapa Pak kalau dari satu pabrik saja? Ya lebih kurang satu hari ber-10 ya. 10 M. Nah, Hanya dari sampah aja. Kami sangat menyadari dan merekognisi betul keberadaan teman-teman pemulung. Sehingga ketika kami melakukan atau membuat kebijakan, Pemirsa, pandemi COVID-19 menghantam ekonomi kita. Dan ekonomi kelas bawahlah yang merupakan kelas ekonomi yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, Ikatan Pemulung Indonesia mencatat atau mengklaim setidaknya ada 3,5 sampai 5 juta pemulung yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan jumlah ini diduga kuat akan terus bertambah seiring dengan jumlah para pekerja yang terkena PHK dan pekerja dari sektor lain yang mencoba peruntungan untuk menjadi pemulung untuk bertahan hidup di ekonomi yang sulit ini. Saya ada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk mengajak Anda memulai perjalanan kita pada episode kali ini. Saya menemui Pak Ota, salah seorang pemulung yang ada di wilayah Pulau Gadung. Pria asal Indramayu ini sudah menekuni pekerjaannya sebagai pemulung selama 10 tahun setelah mengalami sulitnya hidup sebagai nelayan kecil. Ia harus menghidupi keempat anaknya dan menyewa rumah seharga Rp800.000 per bulan. Pandemi COVID-19 menghantam kehidupan ekonominya. Harga barang yang ia ais anjlok ke harga terendah. kalau pendapatan sih biasanya 60 sampai 90 ya. Ini bisa 30, 40 juga susah kejualnya. 30 sampai 40. Jadi bos-bos itu pengepul itu maunya yang kayak botol plastik sama kertas doang, yang lainnya nggak pada laku. Yang bisa muternya kali Iya, ya. yang bisa. Pak Ota, jadi waktu kemarin sempat paling murah sempat berapa tuh harga yang botol plastik itu? Harga botol plastik itu kemarin sampai 2.000. 2.000. 2.000 sama kertasnya itu 900 di pengepul. Di pengepul. Kalau sekarang setelah agak mulai Kalau sekarang ekonomi mending dimulai udah lagi, bertambah gitu, naik 500 sampai sekarang 3.000 lebih. 3.000 lebih. Sehari bisa dapat berapa kilo kalau botol plastik? Kalau botol plastik paling banyak 5 kilo. 5 4 kilo. Sehari? Sehari. Oh, jadi 2 kali jalan tuh hanya 5 kilo dapatnya? Ya, Atau bisa 5 10 kilo lah. 5 kilo? 5 kilo, paling 5 kilo. Nggak nyampe 10 kilo, jarang. Jadi selama corona ini penghasilan memang berturun drastis ya, tetapi masih ketolong sama botol plastik Ya, dan masih mending kardus sama ya, dan kertas. Kertas itu sama botol plastik itu. Masih bisa diandelin lah ya, Masih walaupun jalan. harganya Karena yang nggak. lainnya nggak bisa kejual itu. Nggak pada mau pengepul. Pak Ota bercerita betapa beratnya dampak pandemi bagi para pemulung. Bahkan banyak di antara teman-temannya tidak mendapatkan botol plastik dan harus mengemis di pinggir jalan. Pak Ota sangat bersyukur ia masih bisa mendapatkan 5 kg botol plastik yang menolongnya di titik tersulit selama pandemi dan bertahan hidup untuk menghidupi anak dan istrinya. Kalau istri ada pekerjaan juga atau? Istri dagang es paling Dagang es kecil-kecilan ya, Pak di rumah kecil-kecilan. sambil jagain anak gitu. Untuk nabung ya? Ya untuk bertahan makan. Bertahan Kalau makan. untuk nabung nggak tahu lah. Cuma untuk bertahan makan itu. Pak Ota, kalau ini kan berarti mereka teman-teman juga dari teman-teman pemulung juga sudah melalui masa-masa sulit ya. Sekarang sudah mulai membaik apa gimana nih kondisi menurut Pak Sekarang Ota? sedikit-sedikit udah mulai membaik ya. Dari botol plastik udah naik sedikit ya, kertas juga udah ada kenaikan. Pendapatan tadi subuh ya, berangkat Tadi jam 3 subuh pagi. nih, botol-botol plastik ini dapatnya nih. Nah setelah didapetin begini, sama Pak Ota diapain nih? Ya kita bersihin dulu, buang segelnya. Segelnya, Iya dibuang. labelnya ya? Kayak gini modelnya nih, supaya bersih. Karena yang label itu nggak ada yang mau beli ya nggak plastiknya. ada, ini kebuang masuknya sampah Pak. Kalau yang botol gede gini, botol kecil ini beda nggak harganya? Sama, Sama. harganya sama nih. Kalau di cuman kilo.
Kalau pengepul mungkin yang dipilah nih, yang putih pantatnya nih. Kayak ini biru beda. Cuman kalau kita pemulung kan berapa kilo sih dipilah-pilah. Jadi biarin aja bagian pengepul gitu. Lalu dipres ke sono, ditimbang. Setelah di labelnya dibuka, dipres. Atau Labelnya- dicuci dulu? Nggak usah dicuci, nggak ada pencucian. Nggak ada pencucian, dipres ya. Pencucian nanti habis ngepres mungkin di pabrik itu, baru pencucian. Jadi kalau habis pulang, ditaruh di sini, diatur dulu, Iya, dihitung-hitung. Nungguin penuh sekarung-sekarung baru kita timbang ke bos. Kalau belum dapat sekarung, kita belum dapat, nggak ada jajan ya kita pinjam dulu lah sama bos. Kalau misalnya botol plastik ini nggak ada, sampai ini. kertas nggak ada, gimana Pak? Kayaknya ya nggak tahu lah. Harapan kita pemulung-pemulung kan banyak ribuan ini. Kalau ininya sudah nggak ada ya nggak tahu gimana caranya dia nyari makan. Di kampung ini saja terdapat 40 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sampah yang memiliki nilai ekonomi. Ikatan Pemulung Indonesia mengklaim ada 3,5 juta hingga 5 juta pemulung di Indonesia. Jumlahnya diprediksi meningkat tajam akibat banyaknya pengangguran dan korban PHK yang mencoba peruntungan dengan menjadi pemulung. Kalau boleh tahu Pak, omset Pak per bulan berapa Pak kalau dari satu pabrik saja? Ya lebih kurang satu hari bersepuluh ya. 10 M. Nah, Hanya dari sampah aja. halo, Saya bertemu baik. dengan Pak Darwin, apa kabar? pemilik pabrik daur ulang berskala besar. 3 hektar. Yang tidak lain, Ya, ternyata adalah mantan seorang pemulung. ya, Ya, ia mantan pemulung. ya, ini prosesnya di sini. Ini lain baru. Darwin yang hanya lulus kelas 3 SD itu mengadu nasib di Jakarta dengan menjadi pemulung di tahun 1999. Dulu tahun 99 saya itu jadi pemulung. Nah, Pemulung di Jakarta Barat, Cengkareng. Karena mata pencarian ya waktu Ya. itu kita belum begitu paham. Saya pindah dari daerah ke Jakarta, belum ada kegiatan apa-apa, jadi saya coba yang penting anak saya dapat makan deh. Saya akan berusaha segala cara. waktu itu krisis ya? Habis Waktu krisis, ya? krisis habis krisis. Ya, Butuh waktu 6 tahun. iya 6 tahun. Nah, sekarang Bapak punya pabrik ini ada berapa totalnya Pak? Sekarang ada 3, satu di Medan, satu di Majah, Di Majah. Ya. Dan satu lagi di sini. satu lagi di sini. Bapak khusus berarti main di botol plastik? Sekarang ada 2 item, satu botol plastik, satu di waste pabrik, waste industry. Oke. Nah, ya. Jadi butuh 20 tahun saja bisa membangun pabrik sebesar ini. Ya, lebih kurang seperti itu. 20 tahun ya. Ya. Berapa karyawan Bapak miliki sekarang? Sekarang total hampir 1.000 lebih ya, 1000 lebih. Kalau Ya. di pabrik ini saja 600-an. 600-an. Ya. Jika Anda penikmat kopi di coffee shop, bisa jadi cup yang Anda gunakan menyeruput kopi kesukaan Anda merupakan hasil dari daur ulang pabrik milik Pak Darwin ini. Selain cup, perusahaan milik Pak Darwin menghasilkan berbagai packaging makanan, kotak telur, strapping band, benang, tali, dan masih banyak lagi. Jadi concern Bapak itu selalu di plastik dan di pemulung begitu ya? Dari pemulung, karena saya pada saat itu kan bersentuhan terus dengan pemulung. Ya. Saya pikir bisnis plastik ini sangat dampak sosialnya sangat tinggi. Terutama kita bisa kontak langsung dengan pemulung. Kedua, masalah pencemaran Lingkungan. plastik ini. Oke. Kalau plastik ini nggak ada concern untuk manajemen plastik yang lebih baik, ini dampak keturunan anak cucu kita ini dampaknya luar biasa. Oke. Sekarang kita lagi bangun satu sistem untuk sistem barcode. Nanti dari pemulungnya siapa, nanti kita kasih barcode langsung barcode itu bisa
si pembeli, si pemakai barang kita itu bisa langsung tahu bahwa itu ocean waste. Karena ngambil dari mana alurnya jelas. Oke. Dan nama si pemulung itu juga dicantumkan. Oke, di Eropa ini jadi masalah tersendiri ya? Betul. Concern tersendiri ya, bagaimana kemudian ini didapatkan dari pemulung mana, dari mana gitu ya Pak? Sangat concern di Eropa karena mereka benar-benar concern ocean waste tadi. Yang mereka harus tahu track kita itu benar-benar dari sungai atau laut. Oke. Sehingga kita juga ada kerjasama dengan Pemda DKI, kita juga ada ngambil sampah dari DKI. Kalau tidak salah Bapak jadi pemulung 6 tahun ya Pak ya? Betul. Apa yang Bapak pelajari Pak dari jadi pemulung itu terhadap komoditas sampah, terutama sampah plastik ini? Ya, karena kedekatan saya dengan pemulung sehingga tidak asing dengan pemulung, kehidupannya segala macam. Saya pikir ketertarikan saya di plastik ini bisa kontak langsung dengan pemulung sehingga saya coba berusaha mengembangkan usaha ini. Karena saya pikir hidup ini selain cari nafkah pasti secara sosial juga bagian dari penting. Dulu Bapak main apa ketika jadi pemulung? Langsung botol plastik atau komoditas yang lain? Sebelum itu karton, kardus, besi dan lain-lain. Nah, waktu itu berjalannya waktu saya main waste industry sampai 2005 saya masuk ke botol. Darwin mengaku di pabrik ini saja memiliki sirkulasi 120 ton per hari atau 3.000 ton per bulan untuk botol plastik. Belum lagi 2 pabrik lainnya yang berada di Medan dan Maja, Tangerang. Kini ia menjaring ribuan pemulung dengan 22 lapak yang tersebar di 22 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Produk-produknya ia ekspor hingga ke Eropa, Amerika, dan Australia. Ia juga mengklaim pabriknya zero waste. Bahkan plastik sisa-sisa daur ulang dihancurkan dan dimanfaatkan untuk membuat konblok. Kalau boleh tahu Pak, omset Pak per bulan berapa Pak kalau dari satu pabrik saja? Ya lebih kurang satu hari hampir 10 ya. 10 M? Nah, Hanya dari sampah aja? ya. Jadi kalau dibilang sampah membawa berkah untuk Pak Darwin, benar begitu? Benar, sangat benar karena sampah itu kalau dikelola dengan baik ya ada berkahnya. Kalau menurut Anda Pak, yang kurang dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik di Indonesia apa Pak? Masukan? Mungkin penekanan pemerintah lebih jelas ya, supaya nggak terkesan mereka bingung di bawah apa yang harus dilakukan. Satu sisi plastik ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi, tapi satu sisi mereka menganggap ada beberapa item plastik dianggap masalah. Sebagai gambaran, ini dia harga atau nilai ekonomi dari botol plastik yang selama ini kita anggap sebagai sampah tak bernilai. Data ini kami himpun dari berbagai sumber. Kami sangat menyadari dan merekognisi betul keberadaan teman-teman pemulung. Sehingga ketika kami melakukan atau membuat kebijakan. Sampah botol plastik tidak hanya membawa berkah, namun ternyata juga memiliki daya tahan ekonomi. Lalu bagaimana gambaran rencana pemerintah dalam pengelolaan sampah dan mata rantainya? Data yang ada di KLHK, jumlah pemulung di Indonesia itu sekitar 3,7 juta orang. Dan berdasarkan kebijakan strategi daerah yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, memang kami meminta kepada para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia untuk memasukkan pemulung sebagai bagian dari stakeholders yang melakukan pengelolaan sampah. Dan di dalamnya dihitung berapa jumlah sampah yang dikelola oleh pemulung. Sehingga kita bisa dapatkan neraca sampah yang ada di daerah itu secara keseluruhan. Di akar rumput lah ya Bu ya? Iya, jadi tidak hanya yang dilakukan oleh
Pemda saja, tidak hanya dilakukan oleh komunitas saja, tapi juga oleh para pemulung. Kalau kita lihat kan ternyata industri sampah di tingkat pemulung ini juga punya resiliensi tersendiri gitu. Ya, Mereka betul. punya daya tahan di ekonomi ketika Betul, COVID, banyak betul. PHK, ternyata banyak juga yang Betul, jadi pemulung. betul. Jadi, Artinya ini ke depan juga harus Iya. dipikirkan. Kami sangat menyadari dan merekognisi betul keberadaan teman-teman pemulung. Sehingga ketika kami melakukan atau membuat kebijakan, contohnya saja kami sekarang sedang merevisi peraturan Menteri LHK tentang bank sampah. Kami rekognisi mereka dan kami undang untuk bicara dengan kami bagaimana masukannya. Dan bagaimana mengkonekkan antara bank sampah ini dengan para pemulung. Sehingga bisa kemudian kita hitung. Dan juga kita bisa menghitung target pemenuhan bahan baku daur ulang dalam negeri. Jadi tidak hanya dari bank sampah, tapi juga dari teman-teman pemulung. Kalau dari data Ikatan Pemulung Indonesia, mengklaim 3,5 sampai 5 juta pemulung di Indonesia. Selain pemulung juga ada industri lain begitu ya. Artinya ada industri dan banyak orang menggantungkan hidup di situ. Nah, apakah ini juga jadi pertimbangan dari KLHK bahwa ketika melakukan kebijakan-kebijakan tentang plastik, mereka juga jadi pertimbangan utama begitu? Itu sudah pasti. Itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa Indonesia itu punya 3 pendekatan. Selain pengurangan adalah circular economy. Dan untuk circular economy ini memang kita melakukannya dari hulu ke hilir. Circular economy memerlukan sampah yang bersih, terpilah dan bersih. Sehingga memang Indonesia saat ini kita pemerintah mendorong bank sampah di seluruh Indonesia untuk bisa lebih optimal didaya gunakan. Karena kita tahu bahwa kalau untuk misalnya pengambilan sampah dari rumah-rumah kan masih belum terpilah ya. Ya. Nah, makanya kita kedepankan bank sampah karena masyarakat bisa memilah dari rumah, dikasih ke bank sampah dan mereka juga mendapatkan uang dari situ. Jadi ada faktor masyarakat mendapatkan income, tapi juga industri daur ulangnya bisa hidup. Dan Indonesia saat ini untuk bahan baku daur ulang memang masih sebagian besar kita melakukan impor. Karena apa impor? Karena bahan baku terpilah yang bersih itu masih sulit didapat. Lalu, bagaimanakah dengan peta jalan pengelolaan sampah terutama sampah plastik agar stakeholder tidak dirugikan, namun lingkungan tetap terjaga? Baru-baru ini kami mengeluarkan peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan. Ya, roadmap begitu ya? Iya, pengurangan sampah. Dan memang peta jalan itu 10 tahun Mas. 10 tahun di mana yang pertama para produsen itu adalah industri manufaktur, industri retail seperti supermarket dan sebagainya, dan industri food beverages, jasa hotel, makanan, restoran dan sebagainya. Nah, yang pertama mereka harus membuat peta jalan untuk meredesain kemasan. Dalam waktu berapa lama? 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun itu juga mereka bisa memilih apa dulu yang mereka akan lakukan. Redesign. Jadi nggak mendadak juga misalnya yang dalam bentuk sachet tahun depan mereka harus ganti, enggak. Karena kan itu butuh riset ya. Kita menyediakan waktu untuk itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mereka bisa mengembangkan sistem take back. Menarik kembali barang-barang kemasannya supaya bisa didaur ulang kembali. Jadi tentu saja ketika kita membuat Permen LHK itu kami harus bicara dengan asosiasi, industri dan sebagainya. Terima kasih. Tidak mudah mengurus sampah, karena sampah tidak melulu menimbulkan masalah. Tapi kita juga harus lihat jutaan orang justru mengais berkah dari sampah. Pengelolaan sampah harus komprehensif, jeli, dan hati-hati. Kita berharap penyelesaian masalah sampah plastik menemukan keseimbangannya. Lingkungan terjaga lestari, tapi tetap berdampak positif pada ekonomi. Metro TV, knowledge to elevate.